Pemirsa, ribuan hakim di pengadilan seluruh Indonesia melakukan cuti bersama 5 hari ke depan untuk protes pemerintah ini dinilai belum bisa memprioritaskan kesejahteraan hakim. Lantas apa ya dampaknya terhadap jalannya persidangan yang ada di masing-masing PN? Kita langsung bergabung untuk minta ulasan dari mantan Hakim Agung. Ada Profesor Gayus Lumbun yang sudah bergabung mengandari dengan kami di Newsroom. Selamat sore Pak Gayus. Saya selalu Ya, Anda. selamat sore. Waalaikumsalam. Ya, merespon apa yang terjadi pada teman-teman hakim hari ini, Pak, selama 5 hari ke depan, seperti apa pandangan Anda dulu, Pak Gayus? Ya, menurut saya ini cuti bersama ini dapat diartikan sebagai unjuk rasa, ya, unjuk rasa atau protes secara di depan umum. Ini hal yang wajar bagi saya kalau melihat kondisi hakim yang sesungguhnya. Ya, hakim ini dikatakan kalau kondisi keuangannya disamakan dengan ASN misalnya. Padahal petugas hakim itu jauh lebih berat dari ASN dan terberat sekalipun ya dari sisi moral misalnya kejiwaan ya. Hakim ini kan pengadil, hakim ini bisa menghukum orang sampai dengan maksimal ya hukuman mati. Ini tidak ringan, ini satu tugas yang mencekam dalam hatinya dan dalam kehidupannya. Nah ini perlu mendapat perhatian khusus, tidak sampai kurang mestinya, bahkan harus lebih untuk diperhatikan. Itu yang saya lihat. Belum lagi keamanan hakim juga tidak cukup di setiap sidang saya perhatikan. Masih banyak orang-orang atau masyarakat yang melakukan, kalau bagi kami sebutannya contempt of court, ya, penghinaan kepada pengadilan. Nah ini sering terjadi. Kalau bagi saya, bukan saja ketika hakim bertugas di pengadilan, bahkan hakim setelah bertugas pun masih ada ancaman. Ya. Bagaimana sebagai manusia biasa kalau dia harus berhadapan dengan hukum dan dipenjara. Nah, di penjara itu banyak sekali orang yang bekasnya putus perkaranya. Ini akan menjadi konflik yang luar biasa. Itu satu resiko yang tidak pernah diperhitungkan. Seperti itulah kondisi hakim yang sosok petugas penegak hukum yang perlu mendapat perhatian khusus. Tapi ini sebaliknya tidak ada perhatian sama sekali. 12 tahun masih sama saja perhatian mengenai kesejahteraannya. Bahkan sudah ketinggalan dibanding yang lain. Karena ada tunjangan jabatan juga tidak memadai. Saya punya catatan di sini berapa golongan 4 itu mendapatkan kesejahteraan besar gaji 3.274.000. Ini satu angka yang tidak memadai bagi seorang hakim menurut pikiran saya. Itu di mana Pak? Di Jakarta atau di hampir di seluruh wilayah Indonesia? 3 juta tadi. Saya melihat tidak semua ya, hakim masih punya nurani. Di beberapa pengadilan saya lihat bahwa hakim masih tetap bersidang untuk perkara-perkara yang memang sangat diperlukan. Di situ sosok hakim yang kita lihat. Secara hukum pidana yang sudah diperiksa mungkin masa tahannya habis. Kalau ini dibiarkan maka LP harus melepaskan secara hukum atau bebas demi hukum itu. Nah ini dikhawatirkan hakim-hakim sehingga tadi banyak saya lihat meninggalkan solidaritasnya untuk kembali ke pengadilan. Ini apresiasi saya ini sebagai pribadi maupun sebagai masyarakat yang sekarang tidak menjabat hakim lagi. Saya apresiasi bahwa hakim-hakim seperti itu masih punya kepedulian pada tugasnya. Efektif tidak Pak Gayus dengan adanya aksi cuti massal ini dengan harapan mereka, tuntutan mereka akan dikabulkan? Kalau pemerintah peka, tentunya ini himbauan yang keras ya. Mereka tidak mempunyai kekuatan fisik untuk demo seperti yang lain. Mereka hanya cuti dengan bahasa yang sangat santun sebenarnya, mengingatkan bahwa kami ini terjepit dengan income yang kecil ini. Tentunya tidak menutup berita bahwa ada juga hakim yang menyimpang ya. Tentu ada dari 1-2 orang dari sekian 10 ribuan, 9.000 lebih saat ini. Nah artinya apa? Kalau yang kecil itu jangan mencemari ya, yang lebih banyak. Kita perhatikan persoalannya. Apa materi persoalannya, DPR mesti tanggap dalam hal ini. Rancangan undang-undang tentang jabatan hakim misalnya, itu perlu disegerakan karena isinya nanti berbagai bukan tunjangan saja, keselamatan, kemudian keamanan dan yang lain itu perlu diperhatikan ada pada undang-undang itu mestinya. Ini kan hari ini ada agenda ya Pak, ya mediasi yang dilakukan dengan pihak KY, Kemenkyu, Bappenas, Kemenkumham. Seberapa efektif mediasi ini akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi para hakim?
kita harapkan hakim yang sudah mau ya, sudah bertekad untuk melakukan cuti bersama ini ditanggapi itu sudah cukup baik dan nanti kita lihat Mhm. mendahului undang-undang yang sedang diproses DPR tentang jabatan hakim ini mungkin perlu didahului dengan mediasi-mediasi seperti tadi ya dengan KY, pengawas hakim, kemudian Mhm. dengan Kementerian Keuangan yang mempunyai anggaran, dapat dibayangkan kecilnya income hakim itu perlu diperhatikan memang keluarganya, kemudian kesehatannya. Hakim ini Mhm. punya kesehatan yang berbeda ini, kesehatan pada moral, berjiwa ini, menghukum orang, kemudian harus memutus perkara yang berat. Ini satu beban yang cukup berat untuk kejiwaan seorang hakim yang perlu diperhatikan kesehatannya. Baik, Anda melihatnya kenapa baru-baru ini hakim bersuara? Karena yang saya kutip ya dari IKHI, Ikatan Hakim Indonesia, Pak Gayus, mereka mengalami hal ini selama 12 tahun. Kenapa baru-baru ini menjelang transisi pemerintahan? Ini bagi saya puncaknya. Hmm. Tentu IKHI, Ikatan Hakim Indonesia sudah berupaya. Karena saya juga pernah menjabat ketua IKHI cabang ya, cabang Mahkamah Agung. Mhm. Saya merasakan sekali keluhan-keluhan itu, tapi tetap dapat diredam. Oke. Pernah terjadi di masa tugas saya di Mahkamah Agung, hakim-hakim muda menyebut dirinya hakim-hakim reformis. Juga mempersoalkan jaminan sosial, itu lebih di bawah lagi itu. Mhm. Hakim pemula hanya 2,5 juta tidak salah. Tapi tetap DPR kemudian memberi solusi di sana. Jadi Mhm. dinaikkan dan sebagainya. Ini memang sedikit sekali terjadi, tapi bukan baru sekarang. Ini Oke. baru sekarang mereka sangat terpaksa mencuatkan di depan umum. Baik, saya catat juga Pak, poin yang saya sampaikan tadi di penjelasan awal, ada permintaan pemerintah untuk merevisi PP nomor 94 tahun 2012 tentang tunjangan hakim, gaji hakim yang layak di bawah Mahkamah Agung. Ini seperti apa Pak? Poin krusial yang diinginkan sebenarnya. Apakah selama ini masih belum layak dan tunjangan juga masih belum pas rasanya diterima? Ya, bagi saya kalau saya melihat di sini ada catatan saya golongan-golongan dari golongan satu, Hmm. 2, dan 3 ini sampai mengurus dan penata ya. 3 ini memang sangat kecil ya kalau Hmm. dibandingkan tugasnya tadi saya sebutkan di antaranya tanggung jawab ketika memutus perkara. Hmm. Ini tidak mudah, ini masalah psikologi petugas ini. Bagaimana mengatasi putusan yang harus baik, adil, benar, itu kan tidak mudah itu. Hmm. Hakim ini sosok penegak hukum yang tidak mudah dijalankan atau dilakukan. Saya mengalami sendiri perang batin sangat kuat, kemudian undang-undang mengatur ada keadilan sosial, keinginan masyarakat sangat kuat, ada keadilan hukumnya, legal justice, itu semua akan menjadikan hakim tidak mudah memutus. Apa sih Pak Gayus yang menjadi kendala hambatan teman-teman dari Mahkamah Agung, teman-teman dari IKHI memperjuangkan suara-suara hakim ini? Kenapa begitu sulit nampaknya untuk memperjuangkan? Ya, ini jalan terakhir saya pikir ini ya. Oke. Jalan terakhir mereka tampil ke publik dengan alasan yang sangat santun ini kalau hanya mengatakan bahwa mereka itu dengan protesnya itu Hmm. hanya melakukan Cuti apa massal. bukan, dia istilahnya kan tidak mogok ini. Oke. Istilah mereka itu cuti bersama. Hmm. Nah, cuti bersama adalah istilah paling lunak dari unjuk rasa ini. Artinya mereka masih punya batasan-batasan untuk dicuatkan. Tetapi ini kan pihak-pihak pemerintah di semua kalangan, keuangan dan yang lain memperhatikan dengan baik, mendengar, kemudian mengkaji dengan baik. Mhm. Ini bagi saya satu perjuangan yang cukup layak. Ini kan juga ranahnya Komisi 3 DPR ya Pak ya untuk mitra kerja dengan Kejaksaan Agung, peradilan. Apakah teman-teman DPR Ya, masih belum peka rasanya untuk memasukkan revisi undang-undang kehakiman ini menjadi prolegnas? ya. Jadi dengan cuatan ini diharapkan justru baru mendengar ya demikian soal politik mereka sangat giat menangani di DPR itu, tapi Hmm. masalah ini sepertinya agak terabaikan. Tapi dengan tindakan cuti bersama ini mudah-mudahan DPR dengan Baik. perhatiannya akan memperhatikan pemerintah terutama di Kementerian Keuangan akan sangat menghitung kembali Hmm. kelayakan itu. Baik. Saya akan mengatakan Hmm. ini dapat dimaklumi dan ini perlu diperhatikan. Baik, terakhir Pak, tentu menjadi perhatian ya dari jalannya sidang atau sebuah sidang di peradilan, bagaimana kemudian aktivitas persidangan bisa tetap berjalan di tengah aksi cuti massal ini berjalan sampai hari Jumat nanti tanggal 11, Pak Gayus. Ya.
saya melihat sendiri, saya langsung tidak perlu diingatkan, mereka sudah merasakan perkara-perkara yang prioritas untuk segera disidangkan, mereka toh tidak ikut-ikutan cuti, mereka memisahkan diri untuk bersidang. Ini satu apresiasi saya, karena berbahaya sekali untuk ancaman tipikor maupun pidana lainnya kalau tahanan ini batas waktunya hari ini dan hakim tidak ambil sikap, itu mereka disebut bebas demi hukum itu. Negara tidak punya kewenangan untuk menahan lagi. Karena ada batas waktu yang ditentukan. Nah, ini kekhawatiran mereka dan saya melihat mereka masih memperhatikan ini di beberapa pengadilan. Baik, semoga nanti apa yang menjadi keputusan mediasi yang antara Mahkamah Agung dengan KY, Kemenkumham, Kemenkyu, Bappenas ini membuahkan hasil yang terbaik agar peradilan tetap berjalan dan kesejahteraan hakim diperhatikan. Begitu ya Pak Gayus Lumbun, ya terima kasih untuk waktu Anda bersama kami. Ya, saya pikir semua pihak harus memperhatikan ini sebagai masukan yang positif ya, bukan negatif atau bukan hal yang dibuat-buat, tapi memang ini apa adanya. Baik, terima kasih Pak Gayus Lumbun, mantan Hakim Agung bersama kami di Newsroom. Selamat sore, Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Selamat sore, Pak Selamat.